Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di penghujung program. Kita akan menyelesaikan materi reading untuk hari ini. Jadi kita akan bahas dua teknik sisa dari reading ini ya. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 55 menit maksimal ya. Teman-teman lebih cepat nggak apa-apa, selesai duluan nggak apa-apa, tapi maksimal itu 55 menit. Nah, tekniknya tidak disarankan untuk membaca teksnya dulu. Oke, karena itu akan menyita waktu, teman-teman. Jadi disarankan teman-teman baca dan pahami soalnya dulu. Jadi soalnya itu menanyakan tentang apa. Nah, informasi yang ditanyakan nanti itu akan dibagi menjadi tiga jenis. Entah itu pertanyaan mengenai garis besar mengenai teks ya, yang kemarin kita sudah pelajari, atau informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks atau sebutannya detail gitu ya, teman-teman. Atau tentang informasi tersirat. Jadi informasi yang tidak tertulis di dalam teks, tapi ada petunjuknya di dalam teks seperti itu. Atau yang mengarah ke jawabannya itu ada di dalam teks seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bahwa kalau nanti soalnya itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau sebutannya topic sentence ya. Nah, beberapa contoh soal yang menanyakan tentang garis besar mengenai teks antara lain adalah main idea atau ide pokok gagasan utama ya, teman-teman. Idea organization, pengembangan ide, kemudian ada tone, purpose, sama course. Nah, hari ini kita akan membahas dua sisanya ya, yaitu scan dan skim the text dan juga making inferences. Nah, jadi langsung saja kita bahas untuk scan dan skim the text dulu, teman-teman. Nah, scan dan skim the text ini adalah teknik membaca cepat, yaitu menggunakan gerak mata. Jadi kayak mata kita itu kayak mengikuti alur ceritanya gitu ya, dan otak kita otomatis mentranslate. Nah, memang ini nanti scan dan skim ini tentunya menuntut pengetahuan vocab teman-teman ya. Dan juga perlu dilatih seperti itu karena di sini kalau misalkan eh, sudah terlatih akan sangat enak teman-teman akan sangat lancar seperti itu jadi saran saya nanti mohon sering-sering latihan gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau skim itu teman-teman menggunakan ingatan teman-teman atau mengingat-ingat. Jadi misalnya nih ketika teman-teman mengerjakan nomor 9 katakanlah. Nah, ketika teman-teman membaca mengerjakan nomor 1 sampai nomor 8 soal-soal sebelumnya ya intinya, ada nggak yang ditanyakan di nomor 9 itu sudah dibahas belum? Kalau sudah dibahas, tinggal teman-teman ingat-ingat tadi letaknya di sekitar mana dan dibaca lagi gitu ya, bagian yang teman-teman ingat letak tepatnya tadi. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ingat kok belum ada dibahas sebelumnya tadi ketika teman-teman mengerjakan soal-soal sebelumnya, maka lanjutkan di mana titik terakhir teman-teman membaca. Nah, itu adalah skim. Ya, jadi tidak mengulang scan, teman-teman. Jadi melanjutkan scan kembali di bagian terakhir atau titik terakhir teman-teman membaca atau mengerjakan soal sebelumnya tadi seperti itu. Nah, scan dan skim ini teman-teman pakai untuk menjawab soal-soal reading yang menanyakan informasi-informasi kecil atau peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks. Otomatis harus dicari dulu, makanya menggunakan scan dan skim ini adalah cara tercepat, teman-teman. Ya. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya adalah menggunakan scan dan skim atau informasi-informasi kecil yang saya maksud ya, itu adalah locate information atau meminta mencari letak informasi di dalam teks. Jadi di soal reading itu ada pertanyaan yang menyuruh teman-teman atau meminta teman-teman untuk menemukan di baris keberapa penulis itu membahas tentang suatu topik gitu ya atau kata kunci. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman, seperti yang kita pelajari kemarin ya. Kalau di reading teman-teman baca dulu soalnya. Nah, di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah komposisi dari meteor. Maka kita gunakan scan dan skim sampai menemukan informasi tersebut. Gitu ya. Nah, kalau kita scan dari depan ke belakang, di situ disebutkan bahwa meteor crater, yaitu sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, itu diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari hantaman atau tabrakan ya dari sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu.
Nah, belum ada ya teman-teman kandungan dari meteor. Maka lanjutkan scan-nya. Meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, disinilah letak isi atau kandungan dari meteor, teman-teman, yaitu nikel dan besi. Maka teman-teman hitung ya, itu letaknya di baris keberapa. Diingat-ingat teman-teman, baris bukan kalimat. Ya, dan teman-teman nanti akan dimudahkan dengan eh, atau dibantu dengan patokan-patokan setiap 5 baris. Jadi setiap 5 baris akan ada tanda seperti ini untuk memudahkan teman-teman kalau misalnya ternyata letaknya di bawah. Jadi nggak perlu ngitungnya dari atas lagi. Tinggal yang paling dekat lah seperti itu. Gitu ya. Nah, letaknya ini terletak di setelahnya line kelima. Berarti dia line keempat, teman-teman. Atau baris keempat ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, dia letaknya di line keempat. Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Jadi kita disuruh mencari letak informasi atau kata kunci yang ditanyakan di soal di dalam teks itu letaknya di line keberapa atau baris keberapa. Seperti itu. Nah, itu adalah soal locate information. Nah, untuk soal locate information ini, kalau teman-teman ngambil tes TOEFL ITP yang resmi dari ITS ya, buatan aslinya ITS, eh, dan teman-teman ngambil yang online, teman-teman nggak akan menemukan jenis soal ini lagi. Ya, locate information. Saya belum pernah menemukan sejak tahun 2021, teman-teman. Itu belum ada soal ini lagi ya. Nah, tapi kalau sisa-sisanya soal-soal berikutnya ini pasti keluar. Soal kedua yaitu pronoun referent atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti yang teman-teman temukan di dalam teks itu menggantikan benda, teman-teman, yang biasanya sebelumnya sudah disebutkan. Nah, cara mengerjakannya berarti teman-teman baca mulai subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they atau mereka ya, di line kelima itu merujuk kepada siapa? Nah, they di line kelima itu, sorry, ini ya teman-teman. Nah, ini merujuk ke siapa? Maksudnya mereka di sini ini siapa? Nah, maka kita baca mulai subjek predikat sebelumnya, berarti kalimat sebelumnya ya. Nah, kalimat sebelumnya itu berbunyi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam daun mereka. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan atau yang dibutuhkan dari serangga-serangga tersebut. Nah, berarti they di sini yang memiliki cairan pencernaan di sini adalah yang menjebak serangga tadi, yaitu these plants, teman-teman. Nah, maka jawabannya adalah yang Bravo, gitu ya. Jadi yang menjebak atau they di sini yang mereka memiliki cairan pencernaan di sini untuk mengambil nitrogen dari serangga yang dijebak tadi, ya yang menjebak tadi yaitu these plants, gitu ya. Nah, itu adalah pronoun referent. Kemudian berikutnya ada stated detail dan juga unstated detail. Jadi informasi kecil yang ada di dalam teks, jenis pertanyaannya ada dua, teman-teman. Ya, jadi ada yang tertulis, ada juga yang salah. Jadi maksudnya itu ada yang ada dan juga ada yang tidak. Kita disuruh nyari yang seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu jenis yang stated detail atau pertanyaan mengenai detail yang jawabannya memang ada di dalam teks. Jadi teman-teman tinggal disuruh nyari saja. Gitu ya. Contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, teks ini menyatakan bahwa Jamestown, nah kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown. Kalau kita scan dan skim, Jamestown itu disebutkan di kalimat pertama di akhir-akhir, di ujung teman-teman. Ya. Nah, maka kita baca kalimat eh, yang mengandung kata tersebut. Gitu ya. Kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia atau sebuah kota tua di Virginia gitu ya, yang didirikan atau yang dibangun oleh para pendatang Inggris pada tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah eh, kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika itu dibangun di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu tempat orang-orang Inggris pertama mendirikan koloni di Amerika Serikat. Di Amerika maksud saya, teman-teman. Nah, kemudian baru 26 tahun berlalu didirikanlah Williamsburg oleh para penduduk Inggris yang memukimi atau menduduki Amerika seperti itu. Nah, intinya Jamestown ini adalah kependudukan Inggris permanen di Amerika. Gitu ya. Kita cek. Yang Alpha didirikan pada tahun 1633.
Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan Jamestown ya, teman-teman, tapi adalah Williamsburg. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah Jamestown-nya. Ya kan? Nah, berarti bukan yang alfa ini salah, bukan jawabannya. Kalau Jamestown ini kita hitung tanggalnya, kapan didirikannya, berarti 1633 dikurangi 26. Jadi 1607. Gitu ya. Jadi yang alfa ini harusnya didirikan pada tahun 1607, Jamestown itu, teman-teman. Gitu ya. Kemudian yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, Williamsburg itu di tahun 1633. Kalau Jamestown didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg, maka dibangunnya 16 berapa berarti teman-teman? Tambah 26 berarti 16 sorry, 1659 ya. 26. Iya, 1659 berarti ya, teman-teman. Padahal disebutkan kalau Jamestown itu pendudukan Inggris permanen pertama. Gitu ya. Nah, Williamsburg ini yang di tahun 1633 itu adalah 26 tahun setelahnya Jamestown. Seperti itu. Jadi yang Bravo juga salah, itu kebalik. Yang ada Williamsburg lah yang didirikan 26 tahun setelah Jamestown. Jadi yang Bravo ini salah ya, kebalik teman-teman. Kalau yang Charlie di situ Jamestown itu merupakan koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu ya. Seperti yang tertulis di situ teman-teman bahwa Jamestown itu tempat di mana apa namanya koloni Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan atau dibangun seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Itulah state detail. Jadi memang ada jawabannya di dalam teks, tinggal dicari, teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang agak merepotkan adalah yang unstated detail ini. Nah, unstated detail ini teman-teman disuruh mencari yang salah. Jadi pilihan A, B, C, D yang salah atau yang nggak ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Jadi nanti ada 4 pilihan A, B, C, D, yang 3 itu benar, yang satu itu salah, teman-teman. Nah, teman-teman disuruh memilih yang salah seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini, di situ berbunyi, yang manakah di antara berikut ini, A, B, C, D berikut ini yang tidak benar mengenai kata gadget. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata gadget, tapi disuruh nyari yang tidak benar. Nah, otomatis untuk mengetahui di antara 4 ini yang tidak benar, teman-teman harus eliminasi yang benar. Jadi yang 3 kan benar, teman-teman. Nah, otomatis baca informasi apapun tentang kata gadget di dalam satu paragraf ini. Gitu ya. Nah, kalau kita scan dan skim, kata gadget disebutkan di kalimat kedua, teman-teman. Di situ disebutkan kata gadget adalah satu kata yang demikian itu. Nah, tiba-tiba ada yang demikian itu, teman-teman. Nah, ini jenis kata sifat yang juga kata ganti gitu ya. Jadi kata gantinya kata sifat gitu. Nah, yang demikian itu tuh yang bagaimana? Otomatis kita baca kalimat sebelumnya. Nah, memang untuk soal unstated detail ini nggak cukup kita cuma baca satu kalimat, teman-teman. Beda dengan lain-lainnya ya. Jadi kita kadang harus baca satu paragraf ataupun baca informasi apapun selama masih membahas tentang kata yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, di dalam bahasa Inggris ada banyak sekali atau ada banyak macam ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk memberi nama atau untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupa. Kata gadget merupakan kata yang demikian itu. Nah, berarti kata gadget itu dipakai untuk menamai sesuatu yang namanya itu lupa atau nggak tahu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kata gadget, kalau masih kalimatnya itu membahas tentang kata tersebut ya, yang ditanyakan baca terus teman-teman, selama masih dalam satu paragraf juga gitu ya. Nah, kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris atau Britania, maaf ya, para pelaut Britania di tahun 1850-an. Dan mungkin datang dari kata berbahasa Prancis yaitu gacete, yang merupakan atau yang artinya adalah kail kecil atau mata pancing kecil. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut itu memiliki makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah berarti sudah bukan ngomongin tentang kata gadget. Otomatis teman-teman hentikan membacanya sampai sini saja. Ya, jadi informasi yang teman-teman butuhkan untuk menjawab soal ini hanya ada di sini.
Oke, supaya tidak terdistraksi dengan informasi yang tidak penting, maka jangan baca lanjutannya ya. Cukup sini saja. Sekarang kita eliminasi, teman-teman. Ya, A, B, C, D yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang alfa di situ berbunyi, kata gadget digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, tadi ada ya. Jadi kata gadget merupakan kata yang demikian itu. Maksudnya, kata yang orang pakai untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupakan. Nah, berarti yang alfa ini bukan jawabannya karena kita disuruh nyari yang tidak benar, teman-teman. Jadi yang benar itu bukan jawabannya ya. Kalau yang bravo, kata gadget digunakan di awal abad ke-19. Awal abad ke-19 itu berarti tahun 18, bentar warnanya mungkin saya gelapkan ya, teman-teman. 1801. Nah, itu awal abad ke-19 ya. Mungkin sampai 1820 lah. Itu masih termasuk awal, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan kalau kita lihat di teks tadi, pertama kali kata tersebut itu digunakan oleh para pelaut Inggris pada tahun 1850-an. Nah, kalau sudah 50-an itu bukan di awal lagi ya, tapi sudah di pertengahan. Jadi yang salah adalah yang Bravo, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Salahnya itu sepele, hanya di kata beginning. Dan memang seringkali untuk unstated detail itu pilihan ganda yang benar itu dirubah katanya itu sedikit seperti ini. Ya, tapi walaupun katanya berubah sedikit, artinya juga beda. Gitu ya. Jadi bukan beginning, harusnya in the middle of. Jadi it was used in the middle of the 19th century. Gitu ya. Kalau yang Charlie, kata gadget itu kemungkinan besar datang dari kata bahasa Prancis. Tadi ada ya di sini. Jadi probably came from the French word gadget. Jadi kata dasarnya atau awal katanya itu gadget, bahasa Prancis, teman-teman. Yang artinya tadi adalah kail kecil. Jadi yang Charlie bukan, kata itu benar ya, teman-teman. Kita disuruh nyari yang salah. Kalau yang Delta, penggunaan pertama kali yang diketahui adalah oleh para pelaut Britania. Nah, tadi juga ada first used by British sailors. Jadi pertama dipakai oleh para pelaut Britania. Gitu ya. Nah, fix berarti jawaban yang tidak benar mengenai kata gadget adalah yang bravo. Bahwa kata gadget itu digunakan di awal abad ke-19. Padahal dipakainya di pertengahan abad ke-19. Seperti itu. Nah, itu unstated detail, teman-teman. Kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim, walaupun teman-teman juga bisa mengerjakan dengan cepat tanpa membaca teks, khusus untuk soal ini, teman-teman. Ya, jadi soalnya namanya vocabulary atau kosakata. Nah, jadi di soal maksud saya di soal reading TOEFL ini ada jenis soal yang menanyakan arti vocab atau sinonim, teman-teman. Sinonim atau definisi dari suatu penggunaan kata. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu arti dari kata tersebut dan sinonimnya di pilihan A, B, C, D itu cuma satu, nggak perlu baca teks, teman-teman langsung pilih sinonimnya itu sudah pasti benar, 100% teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi siapa tahu teman-teman menemui kosakata yang teman-teman nggak tahu artinya, maka gunakan cara yang akan kita pelajari hari ini. Oke, dan itu alasan juga kenapa di hari pertama dulu ketika kita kenalan dengan TOEFL itu ya, saya sampaikan ke teman-teman bahwa yang paling teman-teman butuhkan di TOEFL ini adalah vocab. Semakin banyak vocab, semakin mudah teman-teman menggunakan strateginya. Begitupun di reading juga ya. Jadi di reading ini karena dia comprehension, otomatis vocab sangat diperlukan. Nah, contohnya soal vocab seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, an incumbent in line one is most likely. Jadi kata incumbent atau seorang incumbent atau sebuah incumbent di line pertama itu kemungkinan besar adalah, nah di line pertama itu ada kata incumbent, teman-teman. Ini artinya apa? Nah, istilah itu biasanya adalah penyederhanaan. Jadi technical terms itu biasanya penyederhanaan dari penjelasan panjang sebelumnya. Ya, jadi teman-teman baca kalimat sebelumnya. Atau terkadang penjelasannya itu ada di kalimat setelahnya. Jadi tidak mesti teman-teman, nggak pasti ya, kadang sebelum, kadang setelahnya. Nah, untuk mengantisipasi, karena kita nggak tahu cara si penulis ini gaya bahasanya gimana ya, atau cara penyajiannya gimana, untuk berjaga-jaga maka teman-teman baca mulai kalimat sebelumnya. Gitu ya, kemudian kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan, dan juga kalimat setelahnya. Seperti itu.
Nah, kebetulan di contoh ini incumbent itu disebutkan di kalimat pertama. Berarti kan sebelumnya nggak ada kalimat, teman-teman. Berarti cukup baca kalimat itu dan kalimat setelahnya saja. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi dalam pemilihan pemerintahan gitu ya, atau pemilihan pemimpin pemerintahan gitu, atau pemilihan pemerintah gitu, teman-teman. Incumbent itu umumnya memiliki keuntungan yang kuat di atas pendatang baru. Nah, di sini pun sebenarnya sudah kelihatan ya, incumbent itu dibandingkan dengan pendatang baru, teman-teman. Nah, di situ seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan atau di kantor pemerintahan dan oleh karena itu memiliki tingkat pengaruh yang tertentu atau khusus gitu ya. Itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal bagi para elektorat atau para pemilihnya. Seperti itu. Nah, jadi incumbent ini yang dibandingkan dengan orang pendatang baru ini, yaitu adalah seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan. Nah, karena sudah ada di kursi pemerintahan, dia punya pengaruh tertentu, gitu ya, tingkat pengaruh tertentu bagi para pemilih dibandingkan orang yang baru nyalon, gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita cek ABCD. Nah, di pilihan ABCD itu yang manusia cuma satu, teman-teman, yaitu yang delta. A current office holder, seorang pemangku kursi pemerintahan saat ini atau penjabat gitu ya. Jadi pejabat saat ini. Nah, kalau teman-teman cek yang Alpha, Bravo sama yang Charlie itu semuanya bukan manusia, teman-teman. Jadi yang Alpha itu adalah sejenis pemilihan tertentu. Jadi kayak pemilu atau pilkada itu kan proses atau aktivitas, bukan manusia ya. Jadi yang Alpha bukan. Kalau yang Bravo sebuah partai politik. Nah, sama partai politik itu bukan manusia. Itu adalah payung atau lembaga, atau organisasi gitu ya. Membernya atau anggotanya baru manusia. Tapi kalau payungnya ya bukan manusia ya, partai itu bukan manusia. Kalau yang Charlie sebuah komentar yang menguntungkan. Nah, komentar itu ucapan, bukan manusia. Memang yang mengeluarkan manusia, tapi ucapannya itu kan bukan manusia. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan yang disebut dengan incumbent tadi adalah a person, seseorang. Nah, di pilihan ABCD yang person cuma satu, yaitu yang delta. Jadi jawabannya yang delta. Dengan cara itu juga bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, sebelum kita praktek latihan untuk teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan, silahkan di-unmute, jangan sungkan-sungkan ya. Mister, Silahkan, silahkan, Mister. soal reading yang hari ini sama kemarin itu nanti tetap akan ngacak gitu atau di part pertama yang kayak kemarin terus part kedua baru ini gitu atau gimana, Mister? Oh, kalau di reading nggak ada part-partan. Jadi di reading itu gini, teman-teman. Nanti dari 50 soal itu, sebentar, saya ganti warnanya, teman-teman. Dari 50 soal reading, itu nanti terpecah menjadi beberapa teks. Biasanya 5, tapi nggak selalu 5 ya. Kadang pernah saya mendapat 7 itu juga pernah. Nah, tapi umumnya 5, normalnya itu 5, teman-teman. Jadi 5 bacaan ini, setiap bacaan itu biasanya diikuti kadang 9 soal, kadang diikuti 10 soal, kadang ada yang 11, kadang bahkan ada yang 12, kadang ada yang cuma 6. Itu pernah saya yang 12 soal itu, teman-teman. Sorry, yang 7 teks tadi. Jadi ada yang sampai 6 6 soal satu teks itu juga pernah. Seperti itu. Jadi tidak pasti, tapi umumnya itu ada 5 bacaan, 5 teks. Nah, setiap teksnya itu umumnya diikuti 10 pertanyaan. Walaupun ada variasi tadi yang saya sebutkan. Seperti itu, Mister. Nah, tapi kalau misalkan pembagian-pembagiannya nggak ada. Baik, Mister. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Oke deh. Kalau gitu, mohon izin untuk saya mute kembali untuk mic-nya, teman-teman ya, supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus untuk mengerjakan. Untuk chatnya juga saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan ke saya. Oke, seperti biasa jangan takut salah, dicoba dulu. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis ya, dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, 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 Alpha. Oke, mari kita cek bersama. Ya, antara Bravo atau Alpha, kita cek. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyajikan nama atau menamai gitu ya, anggota-anggota koloni yang menyuburkan ratu. Maksudnya itu menghamili ratunya, teman-teman. Nah, kalau kita scan dan skim di teks, teman-teman, kata fertilize atau menghamili ratu itu disebutkan di sini. Di line ke ini ya. Nah, kita baca mulai kalimat mulai di sini ya. Jadi di situ disebutkan di pusat dari koloni atau kawanan tersebut, kawanan lebah madu, itu ada eh, ratu lebahnya. Jadi lebah ratunya yang tugas utamanya adalah bertelur atau reproduksi. Nah, dia itu kawin dengan beberapa atau sejumlah drones. Drones itu lebah jantan. Nah, itu dijelaskan setelahnya ya, anggota-anggota jantan dari koloni lebah madu yang tugas satu-satunya adalah untuk menghamili ratu. Nah, jadi penulis menyebutkan nama, yaitu drones tadi ya, dari anggota-anggota koloni yang menghamili ratu, itu ada di line kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di line 5, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang Bravo. Gitu ya, penulis menyebutkan drones sebagai istilah atau nama dari kawanan koloni yang menghamili ratu. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, 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 Bravo. Apakah semua menjawab Bravo? Kita cek bersama. Bravo, Bravo, Bravo. Oke, semuanya menjawab Bravo. Ternyata kita cek. Di situ soalnya berbunyi berdasarkan paragraf 1 atau paragraf pertama, apa yang menentukan kualitas dari sutra yang dihasilkan. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah penentu dari kualitas sutra yang dihasilkan, ya. Nah, kalau kita scan dan skim paragraf 1, itu kan pertanyaannya paragraf 1 ya, teman-teman. Yang menentukan itu di sini ya, the quality of the silk produced is largely determined by the health of the silkworms. Jadi kualitas dari sutra yang dihasilkan itu sangat ditentukan oleh kesehatan dari ulat sutranya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo, the health of the silkworms. That's right, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta, 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 delta. Apakah semua menjawab delta? Oke. Ya, semuanya menjawab delta. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi kata this merujuk kepada this ini ya, teman-teman. Nah, kita baca mulai subjek predikat sebelumnya. Nah, di situ ada conjunction but ya, teman-teman. Jadi kita baca mulai di sini. Di situ disebutkan paus sperma itu memberikan atau menghasilkan gitu ya, minyak bakar yang sangat baik. Namun, ini tuh mahal. Nah, berarti ini yang dimaksud ini adalah yang dihasilkan oleh paus sperma tadi ya, yaitu burning oil, teman-teman. Nah, jadi jawabannya betul sekali, yaitu yang delta oil atau minyak bakar tadi, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Charlie, 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 ada Alpha, ada Delta juga. Charlie, ada juga Bravo. Nah, berarti sudah lengkap ya, teman-teman. Mari kita cek bersama Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Di situ soalnya berbunyi, kata resemble itu paling mendekati maknanya dengan resemble itu artinya menyerupai atau mirip dengan, gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang menyatakan mirip dengan atau yang sama dengan atau seperti gitu ya, yaitu yang Charlie, teman-teman. Was similar to. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Kalau yang alfa itu terbuat dari itu berarti ngomongin tentang bahannya. Padahal bukan. Cost the same as, harga apa namanya, harganya sama dengan. Nah, di situ kan bukan ngomongin harga ya, teman-teman, ngomongin nama di situ. Jadi nama kerosin itu dinamai seperti itu dari bahasa Yunani ya, keros artinya adalah wax atau lilin, dan juga in. In itu karena eh, wujudnya atau rupanya, makanya dibilang menyerupai tadi. Jadi rupanya itu mirip dengan Kevin. Jadi kayak mirip dengan Kevin, akhirnya diambil akhirannya in-nya itu. Jadi dinamakan kerosin seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Bukan ngomongin harga, bukan ngomongin suara juga, karena mereka nggak ngeluarin suara seperti itu. Itu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban Charlie, Bravo, Delta, Charlie. Oke, kita cek. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, semua di antara berikut ini benar tentang engraving kecuali. Nah, ini adalah soal unstated detail. Kadang kita harus membaca satu paragraf full, teman-teman. Contohnya di soal ini ya. Nah, di situ kita baca engraving di paragraf ketiga. Di situ disebutkan engraving atau seni ukir ya, teman-teman. Yang muncul atau yang lahir karena atau dari seni pandai emas atau kreasi emas gitu ya. Itu berawal di Jerman dan juga Italia bagian utara di pertengahan abad ke-15, berarti tahun 1450-an ya, teman-teman. Kemudian engraving itu merupakan sebuah proses intaglio dari bahasa Italia yaitu intagliare. Artinya untuk mengukir atau mengukir gitu ya. Nah, gambar itu diiris ke dalam sebuah plat metal atau lempengan logam yang dipoles dengan sangat baik. Biasanya itu logamnya jenis tembaga, teman-teman. Dengan sebuah alat potong namanya burin, gitu ya. Nah, kemudian seniman tersebut itu memberikan tinta atau menintai lempengan tersebut dan juga mengelapnya bersih sehingga eh, tintanya itu tersisa di alur yang sudah digores tadi atau yang sudah diiris tadi, teman-teman. Gambaran yang tersisa karena logamnya kan diiris-iris tadi. Akhirnya meninggalkan gambar kan? Seperti itu. Nah, sebuah impresi atau gambar itu dibuat di kertas yang agak basah gitu ya, di sebuah mesin cetak dengan tekanan yang memadai yang diberikan atau yang di apa tekanan itu berarti yang diaplikasikan sehingga kertasnya itu mengangkat atau mengangkut gitu ya tintanya seperti itu. Jadi kayak di press gitu ke besinya tadi, kemudian tintanya lengket ke kertasnya itu. Akhirnya membentuk lukisan-lukisan seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D. Yang mana yang salah? Karena kita disuruh nyari yang accept, yang tidak benar berarti ya. Yang A itu berbunyi, engraving itu berkembang dari seni goldsmith atau pandai emas. Nah, tadi ada teman-teman ya, yaitu yang ini engraving which grew out of goldsmith's art. Jadi dia itu berkembang dari seni goldsmiths. Jadi yang alfa benar ya, bukan itu jawabannya karena kita disuruh nyari yang tidak benar. Oke. Kalau yang Bravo, engraving itu membutuhkan atau mengharuskan supaya kertasnya itu dipotong dengan sebuah burin. Nah, yang salah adalah yang Bravo, teman-teman. Jadi burin itu dipakai bukan untuk memotong kertas. Jadi burin itu adalah sebuah alat potong yang dipakai untuk mengiris gambaran ke dalam logamnya. Seperti itu. Jadi logamnya itu dipotong-potong atau bukan dipotong sih, diiris gitu supaya meninggalkan goresan-goresan itu. Nah, itu alat irisnya namanya burin. Jadi bukan untuk motong kertas ya, teman-teman. Jadi yang salah adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, engraving itu berasal dari abad ke-15. Nah, tadi ada ya. Jadi dia di lebih tepatnya pertengahan abad ke-15. Seperti itu. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, engraving itu melibatkan proses mengukir ke dalam sebuah logam. Maksudnya itu mengiris logam tadi. Nah, tadi ada juga ya, teman-teman. Jadi ini ya, the image is incised. Jadi diiris ke dalam sebuah plat logam atau lempengan logam yang sudah dipoles dengan baik. Seperti itu. Jadi yang delta bukan ya. Jadi fix jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman. Ternyata sudah habis ya. Jadi itu tadi adalah jenis soal-soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim. Nah, sekarang kita akan belajar teknik yang terakhir yaitu making inference atau menarik kesimpulan atau membuat tebakan. Nah, making inference ini eh apa ya, menuntut otak untuk berproses lebih keras, teman-teman. Gitu ya. Karena di sini kita kayak main detektif-detektifan, nyari petunjuk di teks. Nah, untuk making inference atau menarik kesimpulan ini, jadi teman-teman nanti nyari petunjuk di soal, kemudian dari petunjuk yang ada di soal baru bisa menjawab soalnya. Dan ada dua jenis soal yang
teman-teman harus menggunakan making inference ini ya, atau menarik kesimpulan, yaitu inference itu sendiri dan juga transisi. Intinya adalah dua jenis soal ini adalah soal yang menanyakan tentang soal tersirat, informasi tersirat. Jadi nggak ada di dalam teks, teman-teman. Tapi petunjuknya ada di dalam teks, seperti itu. Nah, contoh soal inference atau menyimpulkan, menarik kesimpulan gitu ya. Contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini kemungkinan bukanlah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, si pembuat soal aja bilang kemungkinan, teman-teman. Artinya, dia tidak memasukkan jawabannya ke dalam teks secara langsung. Itu kalau teman-teman cari kata mahalo, mahi-mahi, meklea, moana di dalam teks tidak akan ketemu. Nah, inilah jenis soal inference itu. Gitu ya. Jadi, untuk menjawabnya, teman-teman harus cari petunjuk di dalam teks. Nah, cara mencari petunjuk di dalam teks ya kita kenali kata kunci di soal. Nah, di soal itu pertanyaannya adalah kata dalam bahasa Hawaii. Sebenarnya bukan ya, tapi petunjuknya teman-teman adalah kata dalam bahasa Hawaii dulu. Oke. Nah, kalau kita cek scan dan skim, kita harus menggunakan scan dan skim ya, kita cari karena ini informasi kecil, teman-teman. Hawaiian word itu dibahas di paragraf satu. Maka mau nggak mau kita cari informasi di paragraf satu, teman-teman. Di situ disebutkan bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, di mana semua kata itu dibuat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Nah, kalau kita kan punya 26 ya, teman-teman, mulai dari A sampai Z. Kalau mereka cuma punya 12 hurufnya, yaitu huruf vokal ada 5, A, I, U, E, O, sama kayak kita ya. Dan juga 7 huruf konsonan. Nah, yang beda di sini, mereka konsonannya cuma ada 7, yaitu H, K, L, M, N, P, sama W atau W. Kemudian setiap suku kata atau patahan kata di dalam bahasa tersebut itu berakhiran dengan huruf vokal. Dan dua huruf konsonan itu nggak boleh. Gandeng itu nggak bisa, teman-teman. Ketemuan bareng nggak bisa. Nah, sebenarnya dari sini sudah bisa kita jawab, teman-teman ya. Jadi kalau kita cek di pilihan A, B, C, D tadi, kan ada beberapa contoh kata, kita disuruh milih yang mana yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, bahasa Hawaii itu aturannya dua. Yang pertama, suku kata atau patahan kata itu selalu berakhiran dengan vokal. Itu wajib ya. Kemudian aturan kedua adalah dua konsonan ya, HKLMNPW ini nggak boleh gandeng. Nah, kita cek satu-satu. Yang alfa, mahalo itu ada tiga patahan kata atau tiga suku kata, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Aturan pertama, setiap suku kata harus berakhiran vokal, ya, yaitu a, o. Aturan pertama aman. Aturan kedua, konsonan nggak boleh ketemuan bareng, nggak boleh gandeng, teman-teman. Nah, huruf M, huruf H, huruf L-nya itu kan dipisah sama huruf vokalnya ya. Mereka nggak gandeng. Otomatis mereka aturan kedua juga aman, mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti kemungkinan yang alfa ini bukan jawabannya, teman-teman. Karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii, sedangkan kita disuruh nyari yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Kalau yang Bravo ada mahi-mahi, sama ya. Mahi-mahi ada 4 suku kata. Ada huruf vokal AI di setiap suku katanya atau di setiap patahan katanya. Kemudian huruf konsonan yaitu M sama H-nya. Ini nggak gandeng, dia dipisah oleh A sama I-nya itu. Oke, berarti yang Bravo juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Jadi bukan itu jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Di situ ada Meklea, tiga suku kata. Me, Kle, sama A. Memang untuk aturan pertama, yaitu setiap suku kata atau patahan kata harus berakhiran dengan vokal itu sudah aman. Jadi A. Ya kan, teman-teman? Cuman di sini ada aturan kedua yang tidak aman, yaitu dua huruf konsonan nggak boleh gandeng. Sedangkan di sini huruf K sama huruf L-nya ini gandeng. Gitu ya. Jadi ini tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii yang menyatakan kalau dua konsonan tidak boleh kita gandeng, teman-teman. Nah, jadi ketemu ya, kemungkinan yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Karena kita punya alasan. Alasannya, yang Charlie ini ada dua huruf konsonan yang gandeng. Sedangkan di teks disebut bahwa dua konsonan tidak boleh gandeng. Seperti itu. Nah, itu adalah soal inference, teman-teman. Gitu ya, ini perlu dilatih sekali karena vocab juga di sini sangat menentukan. Kemudian untuk jenis soal kedua adalah transisi. Nah, sebenarnya transisi ini adalah bagian penghubung teman-teman antar paragraf.
Jadi paragraf satu dengan paragraf kedua, jadi antar paragraf ya, paragraf satu dengan paragraf kedua itu selalu nyambung, nggak boleh tiba-tiba berubah. Misal paragraf satu kita ngomongin tentang makanan tradisional di Indonesia misalnya. Tiba-tiba paragraf kedua kita ngomongin tentang komponen yang ada di pesawat terbang. Kan nggak nyambung teman-teman. Nah otomatis nggak boleh karena teks itu walaupun beda paragraf tetap harus ada kohesi dan koheren. Ya harus ada kesatuan dan kesinambungan supaya urut keruntutan lah seperti itu. Gitu ya. Nah, otomatis antar paragraf itu juga harus ada yang menyambungkan. Itulah yang disebut dengan transisi. Dan letaknya transisi itu gampang, teman-teman. Misalnya nih, paragraf satu dan paragraf kedua, transisinya itu adalah di kalimat yang paling dekat dengan yang dihubungkan. Kalau di paragraf satu untuk ke paragraf 2 transisinya ada di kalimat terakhir. Paragraf kedua, letaknya ada di kalimat pertama. Itu yang menghubungkan dengan paragraf satu. Jadi mereka jadi jembatan supaya ide atau gagasan itu ketika dibawakan smooth, perpindahan paragrafnya itu smooth, tidak tiba-tiba loncat, tidak tiba-tiba berubah. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan transisi. Dan transisi ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menjawab jenis soal eh, reading yang menyuruh teman-teman atau meminta teman-teman untuk menebak. Kira-kira sebelumnya teks ini kalau misalnya kita masukkan paragraf lagi, ini membahas tentang apa? Nah, atau kadang juga yang ditanyakan itu setelahnya. Jadi, setelahnya teks itu kalau kita masukkan tentang paragraf lagi, itu paragrafnya membahas tentang apa? Gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada menemukan soal seperti ini, maka baca transisinya. Kalau yang ditanyakan adalah preceding paragraph atau paragraf yang mendahului, otomatis baca kalimat pertama sekali, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya teks ini, teman-teman baca kalimat terakhir sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Sama kita baca dulu soalnya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan itu membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain membahas tentang Davy Jones. Berarti paragraf sebelumnya itu pasti ngomongin tentang suatu mitos juga ya, tapi bukan tentang Davy Jones karena Davy Jones ini dianggap yang lain, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, otomatis kita cek ABCD yang mana yang ngomongin tentang mitos yang lain tapi bukan tentang Davy Jones. Yang alpha di situ ada kata Davy Jones tidak mungkin ya. Davy Jones itu disebut dengan yang lain di sini, otomatis berbeda dengan yang ada di paragraf sebelumnya. Bravo juga sama ada kata Davy Jones-nya. Nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Itu disebutkan bahwa sebuah kisah tradisional yang berbeda, maksudnya mitos tadi ya teman-teman. Jadi mitos yang berbeda dari laut. Seperti itu. Nah, kalau yang delta ini nggak nyambung, tidak ada coherence sama kohesi. Nggak bisa. Yang delta ini melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan di laut. Nah, misalnya teman-teman bayangkan nih, di paragraf sebelumnya kita ngomongin tentang apa aja yang harus kita lakukan sebelum melakukan perjalanan di laut. Misalnya kita latihan fisik, kita persiapan apa namanya logistik misalnya, obat-obatan, kemudian alat-alat perlindungan diri kalau misalkan ada disaster gitu ya atau ada bencana atau kecelakaan misalnya dan lain-lain. Tiba-tiba paragraf sebelumnya bilang mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Kan nggak nyambung ya teman-teman. Itulah alasan kenapa yang delta ini salah. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, sekarang mari kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa jangan takut salah, dicoba dulu ya. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada yang menjawab Charlie, 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 Charlie. Oke, ada juga Bravo ternyata. Oke, baik. Mari kita cek apakah apakah Bravo atau Charlie atau bahkan malah yang lain. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului teks ini, maka kita baca kalimat pertama, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, algae atau alga ya, merupakan sebuah bentuk atau sebuah contoh kehidupan primitif, yaitu sebuah organisme bersel banyak atau bersel banyak sederhana atau satu sel gitu ya, yang mampu untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui dalam memberikan informasi atau menulis suatu karangan artikel ilmiah seperti ini ya, urutannya itu sudah pasti jelas, teman-teman. Dan sudah fix pasti seperti ini. Jadi yang pertama mulai dari informasi yang general dulu, yang meluas dulu ya. Kemudian semakin ke bawah itu pasti semakin spesifik. Informasi itu pasti semakin menyempit, menyempit, menyempit seperti itu. Nah, ketika teman-teman mengetahui seperti ini juga bisa dijadikan patokan. Jadi pasti sebelumnya eh, paragraf ini atau sebelumnya teks ini, kalau kita masukkan paragraf, cari di pilihan A, B, C, D yang lebih general daripada informasi ini. Gitu ya. Atau kalau teman-teman lihat di situ disebutkan bahwa alga merupakan sebuah contoh kehidupan primitif. Berarti paragraf sebelumnya si penulis itu menjelaskan tentang bentuk-bentuk kehidupan primitif secara umum ya. Nah, ketika ke bawah atau ketika masuk ke paragraf berikutnya itu baru ngomongin salah satu jenisnya yaitu alga ini. Nah, ke bawah lagi itu semakin menyempit lagi yaitu ngomongin jenis alga khusus atau tertentu yaitu blue green algae atau cyanophyta, green algae, chlorophyta dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau kita prediksi atau dari informasi yang saya berikan kepada teman-teman tadi, cari ABCD yang ngomongin tentang bentuk kehidupan primitif secara garis besar. Nah, jadi jawaban yang tepat teman-teman adalah yang Charlie, gitu ya. General traits of primitive life forms. Jadi sifat-sifat umum dari bentuk-bentuk kehidupan primitif. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya Charlie, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi. Oh, sebentar. Sebenarnya teman-teman ada yang menjawab Charlie, Charlie. Ada juga Bravo. Oke, mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa limestone deposits itu berarti ini teman-teman apa namanya tumpukan-tumpukan atau endapan gitu ya. Jadi endapan-endapan batu kapur atau ya batu kapur sejenis gitu ya. Itu berperan sebagai basis atau apa namanya menjadi dasar dari. Nah, kalau kita scan dan skim di sini petunjuknya teman-teman adalah limestone deposits ya. Nah, limestone deposits itu kalau kita scan dan skim, kita baca cari cepat teman-teman ya. Cari kata limestone deposits.
Nah, letaknya ternyata di kalimat terakhir, teman-teman. Gitu ya. Di situ kalimatnya kalau kita baca atau mumpung paragrafnya sedikit ya, kita baca satu paragraf nggak apa-apa. Jadi di situ disebutkan red algae atau alga merah gitu ya, atau namanya Rhodophyta, ada alga api itu teman-teman, merupakan sejenis organisme yang lemah atau yang lembut gitu ya, yang sangat kecil, yang bisa ditemukan di perairan dalam dari eh, laut subtropis atau perairan subtropis di mana dia itu sering tumbuh bersamaan dengan koral atau karang. Nah, jenis alga ini itu memiliki peran penting dalam pembentukan terumbu karang. Nah, dijelaskan setelahnya bahwa dia atau alga merah itu mengeluarkan lime, zat kapur ya, teman-teman, dari air laut untuk mendukung atau menopang atau mendukung lebih tepatnya ya, pembentukan dari endapan batu kapur. Nah, berarti di sini eh, awalnya itu atau sebelumnya kan disebutkan bahwa alga merah ini itu mendukung atau apa teman-teman ya, simbiosis mutualisme dengan terumbu karang. Di mana alga merah ini mengeluarkan zat kapur, yang mana zat kapur nanti itu akan kalau misalkan lama-kelamaan dia akan mengendap di tanah dan menjadi tumpukan batu kapur. Nah, batu kapur itu berarti itulah yang menjadi asal muasal munculnya coral reef ini atau terumbu karang, teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang para kalimat sebelumnya itu kan bilang kalau alga merah itu penting dalam pertumbuhan terumbu karang. Nah, pentingnya bagaimana? Di sini disebutkan bahwa alga merah itu mengeluarkan zat kapur, yang zat kapur itu lama-kelamaan akan mengendap menjadi batuan kapur gitu ya di laut, yang mana nanti itu akan mendukung pertumbuhan terumbu karang. Nah, jadi kalau pertanyaannya limestone deposit itu berperan sebagai basisnya apa atau dasarnya apa? Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman, coral reefs atau menjadi basis atau dasarnya atau penopang dari terumbu karang seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar saya hapus dulu coret-coretannya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi, waktunya 1 menit ya, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Delta, Delta, Delta. Oke, mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti, berarti setelahnya teks ini ya, teman-teman. Dari teks ini, kemungkinan membahas apa? Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya, itu biasanya itu kita baca kalimat terakhir, teman-teman. Namanya itu transisinya. Cuman untuk teks ini itu sedikit berbeda. Nah, kenapa? Karena teks ini ternyata menjabarkan jenis-jenis dari alga. Nah, sebenarnya yang saya tahu ya, jenis alga itu ada 7, teman-teman. Sedangkan di sini yang disebutkan ini hanya ada 4. Nah, jadi bisa ditebak dari cara si penulis ini menulis teks ini ya, yang awalnya ngomongin tentang alga secara umum, kemudian di bawahnya itu setiap paragraf ternyata jenis-jenis alga. Kalau setelahnya itu dimasukkan paragraf lagi, sudah bisa dipastikan kita sudah hafal. Jadi pasti si penulis akan menulis salah satu jenis alga lagi yang belum disebutkan. Jadi jenis alga selain blue green algae atau cyanophyta, selain green algae atau chlorophyta, selain brown algae atau phyllophyta, red algae atau rhodophyta. Jadi ada lagi jenis alga seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta gitu ya. Another type of algae and its characteristics. Jadi jenis alga yang satu lagi, yang lain lagi gitu ya. Dan ciri-cirinya seperti itu.
Nah, kurang lebih untuk reading comprehension sudah selesai ya. Jadi untuk reading itu ada tiga jenis soal, teman-teman ya, atau tiga jenis informasi. Yang pertama adalah informasi garis besar mengenai teks. Teman-teman cukup kerjakan dengan membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Pahami, hubungan dengan A, B, C, D. Kemudian informasi kedua adalah jenis informasi kecil yang ada di dalam teks. Otomatis harus dicari dulu menggunakan scan dan skim. Dan yang ketiga adalah soal tentang informasi tersirat, informasi yang nggak ada di dalam teks, tapi petunjuknya ada. Tinggal teman-teman nanti cari petunjuknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah ketiga jenis soal reading yang cara mengerjakannya pun berbeda-beda. Nah, untuk reading ini perlu sekali untuk pembiasaan latihan, gitu ya. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman sambil saya absen ya. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditulis atau boleh di-unmute. Jangan sungkan-sungkan teman-teman, sambil saya absen ya. Mister. Silahkan, Mr. Ari. Silahkan, Mister. Kalau reading ini jawabannya bisa back gitu nggak ya? Kalau kalau yang listening kan kemarin nggak bisa back ya. Oke, nah untuk reading dan juga structure itu bisa kembali ke soal sebelumnya, teman-teman. Yang nggak bisa itu cuma di listening. Nah, kalau listening itu apa? Kalau sudah pindah ke nomor setelahnya, teman-teman udah nggak bisa back ke nomor sebelumnya, nggak bisa minta diputarkan kembali audionya, nggak bisa. Seperti itu. Tapi kalau di structure atau di reading itu bisa teman-teman lewati dulu. Kalau structure nggak masalah, tapi kalau di reading tidak saya sarankan ya teman-teman. Karena gini, Mister, nanti ketika Mister mengerjakan katakanlah menemukan soal unstated detail nih misalnya di satu teks itu menemukan soal unstated detail misalnya. Nah kan unstated detail kan agak panjang ya caranya teman-teman atau agak agak lama gitu. Nah teman-teman lupakan dulu atau teman-teman lewati dulu sampai selesai. Nah nanti teman-teman ingat-ingat itu misalnya tadi nomor 32 misalnya lari ke nomor 32 lagi. Otomatis ketika teman-teman mengerjakan lagi itu akan mencari lagi. Sedangkan ketika teman-teman mengerjakan satu teks untuk seluruh paket soalnya itu, misalnya satu teks diikuti 10 soal, nah mengerjakan 10 soal itu, teman-teman tinggal meneruskan. Jadi misalkan nomor satu kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian nomor dua misalnya kalimat kedua, nomor tiga itu misalnya kalimat keempat. Itu jadi kayak jalan terus, Mister, kayak urut gitu. Nah, tapi kalau teman-teman lewati, mau nggak mau nanti akan mengulang proses seperti itu lagi. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, tapi nggak apa-apa. Daripada teman-teman nanti stuck di satu soal, nggak apa-apa. Sebenarnya bebas sih, teman-teman ya. Cuman tidak saya sarankan. Karena menyita Hmm. waktu seperti itu, Mister. Nah, kadang kalau kan soalnya berurutan gitu ya, Mister. Kadang kayak, oh tadi kayaknya salah gitu loh. Setelah membaca lebih detail lagi gitu loh. Oh iya, itu juga sering. Saya juga sering kayak gitu, teman-teman. Jadi, betul sekali, Mister. eh apa kalau misalkan seperti itu sangat nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ketika mengerjakan nomor dua teringat loh tadi nomor satu oh berarti jawabannya ini bukan yang tadi saya pilih. Itu teman-teman akan ngalamin itu. Jadi kalau back nggak apa-apa. Dan itu pasti sering teman-teman akan sering ngalami gitu ya seperti itu. Jadi nggak apa-apa. It's good step, Mister. Itu apa langkah yang bagus, cara yang bagus seperti itu. Dan itu pasti nanti teman-teman lakukan. Baik, terima kasih, Mister. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman silahkan. Sepertinya tidak ada. Nah, kalau tidak ada, karena ini pertemuan terakhir ya, teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali ke teman-teman. Dulu kan di awal saya janji ke teman-teman ya, yang selalu hadir entah di sesi sore saja atau di sesi malam aja atau bahkan di keduanya, eh, teman-teman akan saya berikan rewards berupa pembahasan tes dari lembaga. Ya, yang mana sebenarnya sama lembaga nggak boleh diberikan, tapi saya kan pengen teman-teman belajar ketika mengerjakan tesnya nanti, biar tahu kira-kira benernya yang mana, salahnya di mana, salahnya kenapa, benernya kok itu kenapa, seperti itu gitu ya. Nah, tapi sekali lagi itu hanya untuk teman-teman yang selalu hadir. Jadi nanti kalau teman-teman ingin claim reward atau ingin mengambil rewardnya, mohon japri saya atas nama Zoom-nya teman-teman gitu ya. Dan kalau bisa cantumkan juga email teman-teman yang dipakai di YouTube karena videonya itu saya private, teman-teman yang bisa mengakses hanya yang saya bukakan akses saja. Artinya saya harus memasukkan emailnya di situ untuk diizinkan untuk membuka filenya seperti itu. Dan tapi kalau teman-teman yang pernah absen dan pengen dapat tetap bisa nanti japri aja ya dengan mengikuti program pembahasan tes lengkap seperti itu. Jadi kan saya sudah selesai nih teman-teman memberikan paket
pembekalan teman-teman atau materi dasarnya itu TOEFL sudah saya berikan ke semua ke teman-teman. Nah, tinggal teman-teman latihan, terutama latihan yang acak, seperti yang kalau nggak salah dulu Mister Ari ya, kalau nggak salah yang pernah tanya itu, ketika belajar kalau per bab itu terlalu mudah, Sir. Nah, gimana kalau diacak saja? Jadi kalau diacak ketika materi belum semua diberikan, itu nanti ada bab yang belum diberikan tapi keluar takutnya seperti itu. Makanya saya batasi per bab. Tapi karena sekarang sudah saya berikan semua, nah saya menawarkan ke teman-teman ada program lanjutan yang membahas 3 paket soal apa ya acak gitu teman-teman, 3 paket soal. Nah kalau teman-teman nanti tertarik japri saja. Nanti buat teman-teman yang pernah absen sekali atau 2 kali itu akan tetap dapat bonus reward dari lembaga seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya saya ingin menjelaskan di sini yang sedang teman-teman perhatikan di layar, ini adalah tabel konversi skor TOEFL ITP. Nah, ini saya ambilkan dari buku buatan ITS asli. Ya, kalau nggak salah tahun 2016 terbitannya. Dan dulu kalau nggak salah ada satu buku yang saya berikan ke teman-teman berupa PDF di grup. Gitu ya, walaupun nggak ada audionya, karena memang audionya ini harus beli teman-teman seperti itu. Itu ya. Tapi kalau di YouTube setahu saya pasti ada konten kreator yang membocor-membocorkan gitu tuh pasti ada teman-teman. Nah, jadi di sini ini saya ambilkan konversinya, saya jelaskan cara menggunakannya ya, teman-teman. Nanti saya kirimkan juga di grup supaya bisa jadi patokan teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada pengen dapat skor sekian, pengen dapat skor sekian, seperti itu cara menghitungnya seperti ini. Jadi di bagian paling kiri itu ada jumlah benarnya. Ya, jadi angka jumlah benar ini jadi patokan, teman-teman. Kemudian berikutnya ada section 1. Section 1 di tes TOEFL ITP itu adalah listening. Dan soalnya ada 50, makanya dia full paling atas, teman-teman. Kemudian berikutnya section 2 itu adalah structure. Nah, kalau structure ini nggak sampai 50 soal, soalnya cuma 40, teman-teman. Makanya dia berhenti di sini gitu ya. Dan section ketiga atau bagian terakhir itu baru reading. Nah, reading soalnya juga 50 ya, full, teman-teman. Cuman nilainya itu paling sedikit. Reading itu kalau benar semua nilainya cuma 670 atau 67. Ini nolnya dihilangkan ya, teman-teman. Seperti jadi 670. Sedangkan yang lain kalau benar semua itu 680. Seperti itu. Nah, jadi cara menghitungnya seperti ini. Nah, nanti siapa tahu teman-teman ada yang di listening ini targetnya ada di katakanlah 550 misalnya. Berarti letaknya di 55, teman-teman. Ini ya. Untuk mengetahui harus benar berapa supaya nilainya 550, tarik aja ke sebelah kiri. Nah, berarti teman-teman harus benar 40 soal. Gitu ya. Hanya salah 10 saja di listening supaya bisa dapat 550. Oke, kemudian misalnya teman-teman di structure, misalnya teman-teman ada yang merasa structure ini agak sulit, jadi targetnya 500 saja, nggak apa-apa, misalnya gitu ya. Berarti ini 50 teman-teman. Tarik ke sini. Nah, berarti teman-teman harus benar minimal 24 supaya nilainya 500 atau di atasnya. Gitu ya, berarti salahnya maksimal 16 soal, teman-teman. Seperti itu. Kemudian misalnya di reading teman-teman ternyata vocabnya sudah banyak dan teman-teman sudah sering latihan dan merasa reading itu ternyata gampang. Misalnya teman-teman targetnya teman-teman adalah 600 katakanlah. Berarti di sini ya. Tarik supaya benar supaya dapat 600 harus benar berapa? Ternyata teman-teman harus benar 41. Gitu ya. Jadi 41 soal nilainya nanti jadi 600. Nah, terus untuk menghitung seluruh nilai TOEFL, nilai keseluruhan teman-teman ya. Jadi kalau ditanya skor TOEFLmu berapa? Nah, itu sebenarnya akumulasi dari ketiganya dibagi 3. Ditambahkan terus dibagi 3. Rata-rata lah gitu ya, teman-teman. Nah, 550 ditambah 500 ditambah 600 jelas ya, teman-teman. Ketemunya adalah 550 nilainya, teman-teman. Jadi ini dikurangi 50, 50-nya diambilkan ke sini kan jadi 50, 50, 550, 550 dibagi 3, 550. Jadi nilai akhirnya teman-teman nanti adalah 550. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah cara penghitungan skor TOEFL. Seperti itu. Dan teman-teman tenang aja dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya, terutama yang mengikuti kelas ekstensi itu bisa tembus di atas 500 atau 530, pokoknya di atas target mereka lah. Itu ternyata gampang sekali. Seperti itu. Nanti saya kasih testimoninya juga, teman-teman, untuk motivasi belajar teman-teman semuanya. Dan karena ini hari terakhir, saya mohon izin, saya mohon maaf ya teman-teman jika selama ini saya ada kata-kata yang
kurang sopan, kurang berkenan mungkin karena saya juga masih belajar ya, teman-teman mohon maaf. Atau ada sikap yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf sekali ya. Dan sekali lagi saya harap yang kita pelajari selama ini bermanfaat and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum. Oh sebentar, ternyata ada pertanyaan. Maaf teman-teman, saya lupa. Ada pertanyaan dari Miss Ayu nih. Sir, untuk tes dari lembaga itu kira-kira kapan ya? Nah gini teman-teman. Tes dari lembaga itu sepenuhnya kewenangan lembaga ya. Saya tidak tahu pastinya, tapi kalau dari periode-periode sebelumnya itu biasanya tidak jauh dari tanggal kita mulai kemarin. Nah, periode ini atau periode yang kita sudah selesai ini itu kita mulainya tanggal 21 bulan lalu. Jadi kemungkinan teman-teman nanti akan diberikan tesnya itu sekitar tanggal mungkin tanggal 15, 16, 17, 18 eh, atau pokoknya nggak sampai tanggal 21 biasanya. Jadi teman-teman saya mohon untuk standby tetap di grup ya sambil menunggu apa namanya? Informasi dari lembaga atau nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya kapan tes pastinya mohon japri admin gitu ya teman-teman atau kalau bisa malah mengabari admin bahwa programnya sudah selesai supaya dibajukan atau dicepatkan seperti itu. Kalau teman-teman misalnya pengen tesnya nanti cepat dan tesnya nanti itu enak kok teman-teman, nggak dijadikan satu waktu terus diawasi nggak. Jadi teman-teman dikasih link, boleh dikerjakan kapanpun selonggarnya teman-teman. Dan teman-teman nanti akan dikasih beberapa kali kesempatan. Tapi saya sarankan jangan apa ya, jangan apa bahasa Indonesia itu kayak bahasa Jawa itu kayak keenakan gitu teman-teman. Maksudnya keenakan gini, banyak di periode-periode sebelumnya itu yang dikasih waktu 1 minggu sama admin ya teman-teman untuk tes. Mikirnya itu saya tes nanti-nanti aja pas mepet-mepet akhir. Nah akhirnya pas mepet-mepet akhir ini ternyata nggak sempet tes atau kadang lupa. Ketika tesnya sudah ditutup, itu sudah nggak bisa tes lagi. Akhirnya mereka belum tes sama sekali. Nah kan jadi rugi teman-teman ya, nanti nggak bisa dapat tes ataupun nggak dapat sertifikat dari lembaga kursusnya. Seperti itu. Jadi mohon ketika sudah dibuka tesnya langsung aja ambil tes. Ya, nanti ketika teman-teman kurang puas dengan skornya bisa tes lagi kok, bisa tes berkali-kali atau berulang-ulang. Dan nanti teman-teman boleh memilih skor yang mana yang pengen teman-teman pakai atau biasanya diambilkan skor yang terbagus seperti itu. Serekomendasi tes TOEFL yang bagus di mana ya? Terus baiknya ambil yang online atau offline aja. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kalau dari pengalaman saya ini karena ada sedikit promosi, mohon izin untuk saya tidak rekam ya, teman-teman. Sebentar untuk rekamannya saya matikan dulu. Terima kasih untuk 1 bulannya, teman-teman ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. I'll see you next time. When I see you, telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Have a nice day.